sebenarnya saya nggak pernah kepikiran untuk jadi penyanyi sih. Jadi penyanyi itu kecelakaan aja gitu. Hai, saya Tompi. Saya saat ini ada di kanalnya Brilio. Kita akan ngobrol-ngobrol santai. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang diobrolin. Sejujurnya waktu saya mengerjakan semua pekerjaan itu nggak punya intensi buat melakukannya demi popularitas sih sebenarnya. Ya ternyata itu ditanggepin, ya alhamdulillah gitu. Ya, saya pekerjaan saya sebagai nyanyi film gitu lebih ke hobi, gitu, lebih ke passion gitu. Nah kalau pekerjaan sebagai dokter bedah plastik ya itu real jobnya sebenarnya. Gitu. Jadi kalau masalah pengen dikenal sebagai apa, saya rasa ketiga-tiganya melekat ya. Apapun yang kita kerjakan kan pasti akan melekat gitu. Jadi ya nikmatin aja. Lulus SMA, saya ngomong ke ibu saya almarhum, Ma, aku mau ke Jakarta pengen kuliah di IKJ gitu. Dulu pengen masuk IKJ gitu. Cuma pengen ngambil film memang gitu. Cuma sama nyokap nggak boleh gitu. Jangan gitu. Jadi dokter aja gitu. Ya udah aku manut gitu. Jadi emang kalau ditanya passion, even nyanyi sebenarnya saya nggak pernah kepikiran untuk jadi penyanyi sih. Jadi penyanyi itu kecelakaan aja gitu. Gara-gara saya masuk ke kedokteran, terus tiba-tiba ada acara yang saya memang harus nyanyi, udah jadi nyanyi gitu ya. Udah berlanjut lah gitu sampai akhirnya jadi pekerjaan tambahan gitu. Nah di luar itu ya sekarang karena sambil jalan saya punya kesempatan belajar megang kamera, motret, video segala macam. Ya udah sampai akhirnya ngerasa mau mewujudkan passion lama saya gitu, bikin film gitu. Dulu itu karena suatu waktu saya nyanyi di Jazz at Southbridge di Singapura. Waktu itu launching albumnya Cherokee Band dari Jakarta. Mereka launching di Singapura karena memang produsernya dari Singapura, Pak Gita Wirjawan waktu itu. Nah, itu awal pertemuan saya dengan Pak Gita. Nah di sana saya nyanyi aja gitu ya, selepasnya saya nyanyi gitu. Memang kebetulan dulu kan saya senang tuh nyanyi dengan menggunakan gadget device, efek-efek tertentu kan. Nah pakai efek-efek gitu, jadi mungkin banyak hal-hal yang buat orang-orang pada masa itu terdengar baru gitu. Makanya setelah konser itu ya media di sana yang ada yang nulis demikian lah gitu. Jadi saya rasa itu agak berlebihan juga sih. Yang nggak super amat, biasa aja gitu. Cuma memang ya itu report yang sempat ditulis di media lokal ya. Yang paling besar tuh tantangannya adalah bagaimana, apalagi dalam kondisi pandemik ini ya, gimana kita bisa mewujudkan cerita yang ada di skrip itu jadi gambar bergerak yang mampu mendeliver pesan dengan baik gitu. Nah karena kita banyak banget keterbatasan gitu. Syuting di pandemik tentu jauh lebih sulit ya. Banyak keterbatasan, kita harus batasin jumlah orang yang terlibat, kita harus batasin perpindahan lokasi. Jadi memang harus benar-benar mampu memaksimalkan apa yang ada gitu. Itu yang sulit sih. Yang paling mengesankan di film ini selesai adalah kita syuting dengan konsep satu lokasi, satu rumah doang. Bener-bener dikuras kreativitasnya untuk bikin gambar yang nggak ngebosenin ya. Terus mematangkan delivery pesan gitu, premis dari film itu sendiri gitu. Menurut saya yang paling menarik di film, ada beberapa hal yang paling menarik di film ini. Yang pertama, mungkin ini pertama kalinya kita berusaha membuat gebrakan di sistem. Pemain semuanya mendapatkan share saham di film ini ya. Mereka jadi kapanpun film ini diputar dan menghasilkan uang gitu, itu akan dibagi sesuai dengan share yang kita sepakati bersama gitu. Jadi semua pemain menjadi pemilik dari film ini. Gitu, itu yang pertama. Itu sesuatu yang baru ya, terobosan baru. Terus yang kedua, di film ini pula saya mencoba mengajak penonton untuk mikir gitu. Setelah film sengaja kita bikin open ending supaya semuanya berpikir dengan fakta sosial yang kita hadirkan di dalam film ini gitu.
bagaimana kita melihat sosok istri yang sebegitu berdampaknya ternyata terhadap sebuah perselingkuhan gitu. Bagaimana kita melihat peran ibu itu kadang-kadang sering kedalaman gitu, terlalu mencampuri misalnya begitu. Terus bagaimana seorang suami harusnya bersikap, gitu. Bagaimana sikap dan gerak-gerik pelakor misalnya gitu. Jadi harapan saya orang kalau setelah nonton film ini tuh ada cerminannya, bercermin gitu. Ya, harapan saya bercermin gitu, melihat apa yang dikerjakan di dalam film itu sesuai nggak dengan value yang kita anut, atau kalau kita nggak setuju ya kita harus merubah sesuatu gitu. Itu value termahal yang ingin saya sampaikan gitu. Perubahan perilaku setelah menonton film ini gitu. Kita syuting relatif singkat, cuma 7 hari ya, terbagi dari 2 waktu itu. 2 dan 5 hari kalau nggak salah, saya lupa 3 dan 4 hari gitu ya. Nah terus kita coba efisiensi tim, kita coba lakukan prokes dengan baik, semua kita periksa dulu sebelum syuting, terus kita bikin bubbles, nggak ada yang keluar masuk lagi dari lokasi syuting, terus kita pastiin semua dalam keadaan sehat ya. Selama di lokasi syuting walaupun udah terbukti, udah tertes sehat, aman, tetap sebaiknya dengan menggunakan masker, kecuali ada beberapa yang off memang karena lagi take gitu ya. Ya ini yang menarik gitu. Bagaimana kerja dengan konsep efektif gitu. Ternyata bisa gitu. Ternyata timnya bisa kita kecilkan, tetap masih bisa berkarya gitu. Dan kita harus save budget juga, karena dengan kondisi online seperti ini kan jualan nggak semudah biasa gitu ya. Nggak mengharapkan orang untuk nonton di gadget itu beda dengan orang datang ke bioskop, karena experience-nya kan hilang gitu. Tapi mudah-mudahan kalau cerita menarik orang akan relate, kan akan mau gitu untuk terlibat, karena mereka keren. Mereka keren, actingnya lihat deh. Kalau udah nonton pasti suka lah ya, kecuali memang udah nggak suka ya, tapi ya nggak suka juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya senang banget ya, aktingnya Gading tuh bagus banget, aktingnya Ariel di sini jempolan, banyak yang kaget dengan performance-nya Ariel. Gitu juga dengan Anya, cukup menggoda sebagai pelakor sukses lah ya. Kan peran dia di sini sebagai pelakor yang telat mikir gitu, rada lemot gitu. Nah cukup tergambarkan. Ya ini sebenarnya kita berangkat dari ada fenomena sosial kan. Kalau nggak salah saya di awal-awal pandemik kita banyak baca berita banyak yang ketahuan selingkuh gitu. Banyak pasangan suami istri malah ribut gitu, sering di rumah malah berantem karena akhirnya banyak hal yang terbongkar gitu. Nah itu jadi kita berangkat dari itu sebenarnya, bahwa saya ternyata ini ya, wah ini kalau kita angkat jadi cerita menarik nih. Saya ngomong ke Darto, nah Darto ternyata udah lama punya ide cerita tentang konsep yang serupa gitu. Wah saya nggak nonton film lain sih. Jadi waktu kita garap Cinta Segitiga ini kita nggak bikin pembanding dengan film-film lain, kita cari dulu film segitiga, nggak sih, kita nggak bikin tentang itu. Jadi ya kalau saya mau berkarya aja gitu, mikirnya sesederhana itu sebenarnya, nggak ribet-ribet amat. Pengen syuting film gitu, ya udah panggil teman-teman, yuk bikin yuk gitu, nggak ada duit kita saweran gitu. Jadi ya sesederhana ini, kita cuma sekelompok anak muda yang pengen berkarya gitu, jadi bikin aja gitu. Akan ada perbedaan pada saat orang nonton trailernya saja dan nonton full filmnya. Trailer sengaja kita bikin mengundang gitu. Bikin trailer kan tujuannya bikin orang penasaran, bikin orang penuh dengan tanda tanya, jadi mau melihat filmnya secara utuh. Nah hampir semua orang yang saya kenal yang kita ngobrol dan ngebahas film ini, komentar mereka, wah gila, trailernya benar-benar bikin gue pikir film ini tentang ini. Begitu gue tonton, wah ternyata bukan tentang ini gitu. Jadi ya di situ serunya saya rasa ya. Nah jadi kevulgaran yang kita attack di sini ada 2 hal sih. Satu, kevulgaran verbal ya, which is sebenarnya ini adalah bahasa yang kita dengar sehari-hari.
saya bikin film tentang orang marah-marah. Gak mungkin marahnya tuh sopan. Gitu. Kalau marah-marahnya sopan terjadinya sinetron. Nah, saya nggak mau bikin film dengan style seperti itu. Gitu. Kalau ada yang mau bikin begitu ya silahkan. Gitu. Saya nggak mau. Jadi kalau marah ya marah gitu. Orang marah mergokin selingkuh tuh gimana sih? Pasti semua kebun binatang dikeluarin gitu. Iya kan? Nah, itu yang pertama. Jadi secara verbal, jadi which is sebenarnya saya rasa nih orang udah terbiasa kok dengar begituan. Gitu. Cuma ngerasa tabu aja kalau dijadiin film. Nah, tapi ternyata komentar netizen apa tuh? Ada yang ngerasa wah ini keras banget gitu. Ada yang ngerasa wah ini feel so real gitu, berasa real banget gitu. Nah, itu yang kita pengen sampein gitu. Nah, terus kalau masalah adegan mungkin terkesan vulgar, tapi sebenarnya nggak ada yang kelihatan. Gitu ya kan? Kita nggak memperlihatkan adegan yang nggak senonoh, nggak adegan berhubungan badan secara vulgar terang-benderang kan enggak. Gitu. Jadi cuma orang kalau lihat trailernya memang kesannya kayak ini ada esek-eseknya, padahal enggak. Ya mudah-mudahan untuk yang belum nonton bisa segera membuktikan sendiri, melihat sendiri bagaimana film ini bercerita dan bertutur gitu ya. Yang suka alhamdulillah, yang nggak suka nggak apa-apa juga gitu ya. Memang nggak harus suka nggak ada karya yang perfect lah, nggak ada karya yang semua orang akan suka gitu. Selalu akan ada pro dan kontra, like and dislike. Ya this is life, enjoy aja, nikmatin aja gitu. Yang penting tidak suka bukan berarti ya itu menjadi akses buat kita melecehkan gitu ya. Nggak suka nggak apa-apa, tapi nggak perlu tanpa perlu embel-embel melecehkan. Jadi jangan merendahkan diri kita dengan perilaku yang kita sendiri nggak mau dibegituin. Enjoy aja. Untuk tiketnya bisa didapetin, jadi nonton itu di bioskoponline.com ya. Anda tinggal download aplikasinya atau bisa masuk ke web browser, ketik aja www.bioskoponline.com ya. Nanti bisa beli tiketnya di sana atau lewat GoTix. Saya dengar di e-commerce, beberapa e-commerce juga bisa.